keluarga Indonesia, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Ayu Sutomo bisa kembali hadir ke hadapan Anda dalam program keluarga yang edukatif dan inspiratif Ruang Keluarga. Keluarga Indonesia sebagai orang tua tentunya kita menginginkan anak bertumbuh dan berkembang secara optimal. Saat anak pada masa pertumbuhan emas atau yang sering dikenal dengan golden age, orang tua seharusnya mampu untuk dengan sangat baik memperhatikan tumbuh kembang anak. Tujuannya apa keluarga Indonesia? Sehingga jika orang tua melihat bahwa ada tumbuh kembang yang tidak sesuai dengan tahapan perkembangannya, maka penanganan lebih dini dapat dilakukan. Nah, salah satu gangguan yang sering terjadi pada anak adalah gangguan pada perkembangan motoriknya, baik motorik halus maupun motorik kasar. Nah, keluarga Indonesia di Ruang Keluarga kali ini, kita akan membahas satu topik menarik tentang menangani gangguan motorik pada anak. Apa saja sih fungsi motorik anak, kemudian kenapa bisa terjadi gangguan, dan yang paling penting jika ternyata anak kita mengalami gangguan motorik baik halus ataupun kasar, apa yang harus kita lakukan? Nah, keluarga Indonesia, untuk Anda yang mungkin punya pertanyaan seputar topik ini, Anda kami tunggu di nomor 021-2903-2644 atau via Twitter juga boleh. Anda bisa mention kami di @daya_tv, jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Nah, keluarga Indonesia, sebelum kita berbincang dengan narasumber mengenai topik gangguan motorik pada anak, kami telah menyiapkan satu tayangan yang berisi pendapat dari keluarga Indonesia di rumah tentang topik ini. Seperti apa tayangannya? Simak yang berikut ini. Ya, pernah dengar sih ya. Saya taunya paling sekilas ya Mbak ya, secara umum aja sesuai yang saya tahu. Tahu ya, tapi sekilas nggak detail kayak orang medis ya. Apa ya, keterbatasan anak atau kelemahan anak saat dia melakukan gerakan-gerakan. Saya tahu kan ada gangguan motorik halus, motorik kasar gitu ya. Yang saya tahu itu gangguan respon untuk gerakan atau di dalam menulis mungkin ya, seperti itu. Karena kebetulan juga anak-anak saya sehat-sehat aja ya, alhamdulillah sampai hari ini. Kebetulan saya punya anak yang kedua itu usia 6 tahun, itu dia malas sekali kalau disuruh pegang pensil. Oke, trik saya di rumah sama ayahnya ya sama kakaknya pelan-pelan melatih dia. Terus kalau di sekolah saya minta sama gurunya supaya lebih bersabar. Jadi kalau temennya mungkin di waktu yang ditentukan oleh gurunya cukup, kalau dia harus ditambah. Mungkin perlu ada perhatian ya orang tua, tapi selain itu perlu diperiksa juga ya secara medis ya. Yang pertama orang tua harus aware ya, harus aware dulu gangguan di anaknya itu benar-benar gangguan motorik atau bukan gitu. Itu yang pertama. Kayak kalau misalnya kurang informasi kan sekarang bisa lihat internet gitu kan, Google apa segala macam. Nah, kalau memang benar-benar ini masih ragu, ya secepatnya bawa ke dokter. Nah, keluarga Indonesia, itu tadi beberapa pendapat dari keluarga Indonesia di rumah tentang topik yang hari ini akan kita bahas, yaitu gangguan motorik pada anak. Dan untuk bahas topik tersebut, keluarga Indonesia di studio Ruang Keluarga telah hadir bersama kita Dr. Agatha Narindra D. Mulyo, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dari Rumah Sakit Ibu dan Anak Grand Family Jakarta. Dr. Agatha, apa kabar? Baik, apa kabar juga nih Mbak? Terima kasih hadir di Ruang Keluarga. Kabar saya alhamdulillah baik. Dok, hari ini kita akan membahas topik tentang satu topik yang mungkin sekarang banyak dialami oleh ibu yang kemudian memasukkan anaknya ke sekolah SD atau mungkin TK, kayak tadi yang barusan kita dengar, kok susah masuk megang pensil, megang ballpoint. Nah, apakah itu termasuk gangguan motorik gitu ya, Dok? Tapi sebelum kita bahas tentang gangguan motoriknya, Dok, sebenarnya definisi dari motorik itu sendiri apa sih, Dok? Oke, baik. Motorik kita balik dari katanya sendiri, yaitu sebenarnya dia motor. Motor artinya dia bergerak atau aksi, sehingga kalau motorik sendiri adalah kemampuan untuk bergerak ataupun beraksi, terutama pada makhluk hidup. Nah, itu berarti ya pada saat ini kita lihatnya manusia ya, begitu. Oke. Nah, kemudian Dok, kalau kita berbicara mengenai perkembangan motorik pada anak gitu ya, orang kan concern di 5 tahun pertama usia perkembangan anak atau golden age gitu. Seberapa penting sih orang tua harus paham dengan sangat baik tahapan-tahapan yang harus di-achieve sama anak di 5 tahun pertama perkembangan
perkembangannya dia gitu dok? Jawabannya cuma satu, sangat penting. Harus penting, tapi tidak hanya terbatas pada 5 tahun. Kita lihat lewat dari 5 tahun tiba-tiba orang tua, oke, saya lepas juga tidak bisa. Jadi panjangkan itu selama anak itu masih dalam bimbingan kita sampai dia dewasa pun tetap harus diperhatikan. Tapi 5 tahun pertama memang sangat penting. Oke, nah dok, kalau kita berbicara mengenai perkembangan motorik, nah, perkembangan motorik itu sebenarnya terdiri dari apa aja sih? Oke, tadi juga ada yang sudah menceritakan ya, ada motorik kasar, ada motorik halus. Nah, bedanya adalah kalau motorik kasar itu secara definitif kasar, berarti adalah dilakukan otot-otot besar. Tapi motorik halus berarti otot-otot kecil. Tapi kan bingung, kalau tidak tahu anatomi, mana tahu mana otot besar, mana otot kecil. Paling gampang adalah otot kecil, paling gampang mulai dari siku ke bawah itu adalah otot kecil, daerah mulut adalah otot kecil, dan jari-jari kaki itu otot kecil. Sisanya otot besar semuanya. Oh, oke, Begitu, oke. untuk bergerak ya. Untuk bergerak otot besar dan otot kecil. Nah, dok, sebenarnya faktor-faktor apa yang mempengaruhi perkembangan otot besar dan otot kecil anak berkembang dengan baik atau sempurna gitu? Oke, yang pertama tidak boleh lupa pertumbuhannya. Jadi pertumbuhan anak untuk ototnya, untuk jalur sarafnya ataupun otaknya harus dilihat. Itu berarti mulai dari kandungan sampai dia nanti lahir. Nah, setelah lahir biasa kita bisa bilang, kecuali anak prematur ya, sudah bisa dikatakan bahwa pertumbuhan sudah maksimal dan matang. Tetapi perkembangan itu tergantung dengan pola asuh kita. Sehingga misalkan tidak pernah kita kasihkan suatu rangsangan, tidak akan pernah dapat untuk mencoba melaksanakan gerakan tersebut. Tergantung dari 3, berarti kematangannya. Apakah ototnya matang, apakah organ saraf untuk menuju otak matang, apakah otaknya juga sudah matang. Kematangan itu berarti sudah bisa memberikan suatu perencanaan motorik, bisa memberikan impuls, memberikan dia rangsangan, ayo bergerak seperti ini. Jadi artinya setiap anak itu punya perkembangan kemampuan motorik yang udah pasti beda-beda gitu dok? Bisa dikatakan demikian, tetapi kita lihat namanya juga dunia ya, kita punya rentang yang normal, dilihat dari mayoritasnya. Jadi untuk anak bisa berjalan ada rentang normal di mana kita bilang oke, paling lambat umur segini dia masih dikatakan normal. Tetapi and again itu adalah mayoritas. Minoritas pun mungkin akan tidak ada masalah, tetapi tiap anak mungkin akan berbeda. Oke, sekarang kita ke Kak Bosko dulu nih. Halo Kak Bosko, apa kabar hari ini Kak? Baik, baik. Nah, Kak Bosko, kalau kita berbicara mengenai gangguan motorik, Kak Bosko pernah nggak sih mengalami satu masalah dengan gangguan motorik, mungkin ke putrinya Kak Bosko, atau jangan-jangan Kak Bosko flashback, oh ternyata saya sendiri. Itu gimana Kak? Secara serius sih enggak ya, tapi saya pernah ingat waktu itu saya berpikir ibu bapaknya nggak kidal, tapi kok anak saya kidal gitu. Oh, anak putrinya Kak Bosko kidal? Ya, tiba-tiba saya lihat dia kidal. Waktu itu sih saya sempat memaksa dia, ayo ganti tulis dengan menggambar atau menulis dengan tangan kanan mungkin ya. Nah itu jadi, tapi nggak tahu ya itu baik apa enggak. Kalau kidal itu, terima kasih ya Kak Bosko. Kalau kidal itu termasuk gangguan motorik bukan sih dok? Sebenarnya bukan gangguan. Oh, oke. Kalau misalkan gangguan itu berarti Gangguan, ada Kak. sesuatu yang lemah atau ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan. Mungkin ini kesannya gangguan karena tidak bisa melakukan dengan tangan kanan, benar. yang dimana mayoritas orang Dan rata-rata tuntutannya tangan kanan ya, Iya, oke. jadi gangguan kalau terjadi sebelum masa seharusnya dia sudah menentukan kiri atau kanan. Nah, sebenarnya harus nanya sama Kak Bosko, umur berapa dia mulai terlihat kidal? Ada anak yang 2 tahun udah kidal, itu ada masalah. Seharusnya belum. Anak tuh masih bisa bergantian kanan dan kiri sampai dengan usia kurang lebih 4-5 tahun. Oh gitu. Begitu 4-5 tahun dia fix hanya kiri saja atau kanan saja, kita bilang itu normal. Tapi sebelum itu dia sudah menentukan hanya kiri, bisa jadi kanannya lemah. Makanya dia cuma pakai sesuatu yang kuat. Oh, Gitu. Oke. Ada Tapi patokan usia Iya, ada sebenarnya. patokan usia. Dan itu nggak bisa dibilang sebagai satu gangguan ya dok ya? Gangguan ya, kalau kurang dari waktu seharusnya dia sudah menentukan kiri atau kanan, baru dianggap gangguan. Oh, oke. Semakin menarik ya Keluarga Indonesia. Ini baru openingnya, sedikit aja tentang gangguan motorik pada anak. Kita masih akan bahas lebih dalam lagi Keluarga Indonesia selepas rangkaian informasi yang telah kami siapkan untuk Keluarga Indonesia di rumah. Dan untuk Anda yang mungkin punya pertanyaan seputar topik ini, Anda kami tunggu di nomor 0212903244 atau via Twitter di @tay_tv. Jangan lupa dikasih hashtag Ruang Keluarga. Kita lanjutkan perbincangannya selepas yang satu ini, tapi sebelumnya kita dengar dulu alunan piano dari Kak Bosko. Silakan Kak.